Baik, sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu di sini didefinisikan oleh dua tokoh. Yang pertama adalah menurut Al-Athos. Menurut Al-Athos, Islamisasi ilmu adalah suatu proses pembebasan ilmu pengetahuan dari interpretasi yang berbasis sekuler dan liberal. Nah, pembebasan di sini juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan yang membebaskan manusia dari tradisi yang magis, mitologis, serta animistis, di mana tradisi ini tuh bertolak belakang atau bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, magis ini dalam konteks ini itu biasanya merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan sihir atau ilmu supranatural. Nah, ini biasanya mencangkup berbagai hal seperti kepercayaan kepada roh, terus mantra, ramalan, atau ritual-ritual khusus, yang artinya pembebasan manusia dari tradisi magis ini artinya beralih dari kepercayaan-kepercayaan ini ke pemahaman yang lebih rasional atau ilmiah tentang dunia serta sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mitologis. Nah, mitologis ini berasal dari kata mitos yang artinya itu seperti cerita rakyat atau legenda yang telah turun-temurun. Nah, seringkali legenda ini itu memiliki makna simbolis seperti pesan moral. Nah, jadi pembebasan manusia dari tradisi yang mitologis ini bisa berarti beralih dari kepercayaan kepada cerita-cerita mitos itu ke pemahaman yang lebih berdasarkan fakta atau bukti ilmiah, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian animistis atau animisme ini dapat diartikan sebagai kepercayaan bahwa semua benda itu, baik itu alam semesta, tumbuhan seperti pohon, hewan, gunung, dan lain sebagainya itu mempunyai roh atau jiwa. Jadi pembebasan manusia dari tradisi yang animistis ini artinya itu beralih dari kepercayaan kepada alam semesta ini ke pemahaman yang lebih rasional atau ilmiah tentang dunia serta berpedoman dengan ajaran Islam, seperti itu. Kemudian pengertian Islamisasi ilmu menurut tokoh Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, Islamisasi ilmu itu merupakan proses melakukan kegiatan keilmuan atau melakukan aktivitas ilmiah seperti mengeliminasi, mengubah, serta menafsirkan kembali dan menyesuaikan terhadap komponen-komponennya itu sebagai pandangan dunia Islam dan menetapkan nilai-nilainya. Nah, maksudnya Al-Faruqi di sini menjelaskan bahwa Islamisasi ilmu itu berarti memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang dimana ini tuh berkaitan dengan data serta menuangkan kembali ilmu pengetahuan yang dikehendaki oleh Islam, yaitu dengan cara memberikan definisi baru, terus mengatur data, bisa dengan mengevaluasi hasil serta memproyeksikan kembali tujuannya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada model-model Islamisasi ilmu. Model-model Islamisasi ilmu ada 4. Yang pertama adalah pendekatan tauhid. Nah, model pendekatan tauhid untuk Islamisasi ilmu adalah merupakan model yang ideal dan banyak mendapat dukungan dari umat manusia, dari orang-orang. Nah, sebagian orang itu menganggap model pendekatan tauhid ini terkesan utopis dan sulit untuk diterapkan. Nah, akan tetapi banyak pula yang percaya bahwa model Islamisasi ilmu dengan pendekatan tauhid ini harus dilaksanakan. Karena model Islamisasi ilmu dengan pendekatan tauhid ini mampu membangun peradaban umat manusia yang lebih adil serta harmonis, dan dapat
mewujudkan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Dan ini merupakan salah satu tujuan besar dari islamisasi ilmu yang menggunakan model pendekatan tauhid seperti itu. Untuk model pendekatan tauhid ini, umat Islam pada zaman dahulu itu, pada zaman klasik itu juga telah menerapkan model islamisasi ilmu dengan pendekatan tauhid, di mana model pendekatan tauhid ini membawa kemajuan bagi peradaban manusia pada saat itu. Sehingga banyak pula ilmuwan yang ensiklopedik serta terintegrasi yang muncul atau lahir dari model pendekatan tauhid ini. Nah, hal ini berarti bahwa mereka itu tidak hanya menjadi ulama atau seorang ulama atau ilmuwan yang ahli dalam bidang agama seperti ahli fikih, ahli hadis, dan lain sebagainya. Namun, mereka juga ahli dalam bidang ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini terlihat pada tokoh seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, dan Al-Razi. Baik, selanjutnya model islamisasi ilmu yang kedua, yakni model purifikasi. Purifikasi ini adalah model islamisasi ilmu yang mempunyai arti penyucian atau pembersihan, di mana dalam model purifikasi ini mencangkup beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membersihkan ilmu pengetahuan itu dari unsur-unsur ataupun nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar sejalan dengan ajaran Islam. Nah, model purifikasi ini mempunyai fungsi sebagai dugaan mengenai apa yang dianggap benar dari segi perilaku dan keagamaan. Jadi, dari segi perilaku itu harus sejalan dengan ajaran agama. Kemudian, serta mengembalikannya ke arah yang sejalan dengan agama. Nah, di sini Al-Quran itu secara eksplisit menguraikan beberapa aspek kehidupan Islam. Menurut tokoh Al-Faruqi dan Al-Atas itu ada 4 rencana kerja dalam model purifikasi. Yang pertama adalah penguasaan khazanah ilmu-ilmu warisan keislaman. Jadi penguasaan kekayaan ilmu-ilmu keislaman yang diwariskan daripada zaman dahulu, dari zaman Rasulullah hingga sekarang. Kemudian penguasaan ilmu-ilmu kontemporer, yakni ilmu-ilmu modern yang berkembang pada masa modern seperti saat ini. Kemudian yang ketiga adalah menemukan kekurangan ilmu pengetahuan umum dalam kaitannya dengan prinsip Islam. Dan yang terakhir adalah penyusunan kembali ilmu pengetahuan agar sesuai dengan ajaran Islam. Oke, selanjutnya kita masuk kepada model islamisasi ilmu yang ketiga, yakni model modernisasi Islam. Nah, model modernisasi ini berasal atau timbul karena adanya keprihatinan atau kelatar belakangan umat Islam di dunia saat ini, yang mana ini disebabkan oleh pemikiran yang sempit serta pemikiran yang bodoh dalam memahami ajaran Islam. Nah, oleh karena itu pada dasarnya model modernisasi ini mengarah pada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki masyarakat muslim, yakni terutama dalam hal perubahan pola pikir dan praktik Islam agar sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian dalam pendidikan Islam, model modernisasi ini dapat diimplementasikan atau dapat diterapkan dalam berbagai cara, seperti memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kurikulum yang menggunakan metode yang sesuai dengan ajaran Islam dan relevan dengan konteks saat ini. Nah, selain itu juga implementasi model modernisasi ini juga dapat mencangkup pengembangan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa itu dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran mereka.
Nah, ini semua dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya sesuai dengan kebutuhan zaman, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam, sesuai pedomannya. Selanjutnya, model Islamisasi ilmu yang keempat, yakni model neomodernisme. Model neomodernisme ini merupakan suatu pemahaman mengenai ajaran Islam dan dasar agama Islam yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis di sini digunakan untuk melindungi atau berfungsi untuk melindungi umat manusia dari unsur-unsur atau nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, di sini Al-Quran mempunyai fungsi sebagai kekuatan moral yang mendorong umat manusia itu untuk bertindak, memulai, berkreasi, dan menggunakan kecerdasannya itu untuk mengambil manfaat dari setiap sumber daya yang tersedia untuk kemajuan budaya dan kemaslahatan hidup manusia itu. Nah, model neomodernisme ini merupakan suatu model pendekatan antara ajaran dan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan dan budaya barat. Nah, jadi model ini menggabungkan nilai-nilai Islam itu dengan ilmu pengetahuan modern sebagai upaya untuk membangun keseimbangan antara ajaran Islam dan disiplin ilmu modern dengan cara yang kreatif dan inovatif. Jadi ajaran Islam ini juga harus seimbang dan relevan dengan disiplin ilmu yang modern, dengan ilmu-ilmu modern, ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini. Nah, sangat penting untuk menggabungkan ilmu pengetahuan modern yang berkembang pada saat ini dengan ajaran agama Islam. Mengapa demikian? Karena hal ini untuk melindungi lingkungan dari berbagai ancaman yang bertujuan untuk menghancurkannya. Nah, ini juga mencegah pemisahan antara ilmu pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan modern yang berkembang pada saat ini dengan ilmu atau ajaran agama Islam, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi Islamisasi ilmu. Al-Faruqi menjelaskan mengenai langkah-langkah dan upaya Islamisasi ilmu yang dapat diaplikasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penguasaan disiplin ilmu modern. Kemudian yang kedua yaitu survei disiplin. Yang ketiga, penguasaan hasanah ilmiah Islam. Yang keempat, penguasaan hasanah Islam tahap analisa. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu. Yang keenam yaitu penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern tingkat perkembangan masa kini. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam tingkat perkembangan dewasa ini. Kemudian yang kedelapan ada survei permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian yang sembilan mengenai survei permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Maaf. Kemudian yang ke-10 yaitu analisa kreatif dan sintesis. Kemudian yang ke-11 penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam dalam bentuk buku teks tingkat universitas. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 yaitu langkah terakhir kerja Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu penyebaran ilmu yang telah diislamisasikan. Baik, mengenai yang pertama yaitu penguasaan disiplin ilmu modern. Sebelum itu kita mengetahui dulu apa itu disiplin. Disiplin yaitu suatu sikap mental yang dengan sadaran dan keinsyafan mematuhi terhadap perintah-perintah atau menjauhi larangan yang ada terhadap sesuatu hal. Di sini yaitu penguasaan disiplin ilmu modern atau penguraian kategoris. Disiplin ilmu dalam tingkat kemajuannya sekarang di barat harus dipisah-pisahkan atau dijadikan beberapa tahapan atau beberapa
kategori, yang mana itu memiliki sifat atau memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, mengenai penguasaan terhadap khazanah ilmu. Khazanah Islam harus dikuasai dengan cara yang sama, yaitu dengan antologi-antologi mengenai warisan pemikir muslim yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Kemudian yang keempat, penguasaan terhadap khazanah ilmu untuk tahap analisa. Jika antologi-antologi telah disiapkan, khazanah pemikir Islam harus dianalisa dari perspektif masalah-masalah masa kini. Penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu, relevansi dapat ditetapkan dengan mengajukan 3 persoalan. Yang pertama, apa yang telah disumbangkan oleh Islam melalui dari Al-Quran hingga pemikir-pemikir kaum modernis dalam keseluruhan masalah yang telah dicakup dalam disiplin-disiplin ilmu modern. Yang kedua, seberapa besar kesumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang telah diperoleh oleh disiplin modern tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu apabila ada bidang-bidang masalah yang sedikit diperhatikan atau sama sekali tidak diperhatikan, ke arah mana kaum muslimin harus mengusahakan untuk mengisi kekurangan itu. Juga memformulasikan masalah-masalah dan memperluas visi disiplin tersebut. Kemudian yang keenam, mengenai penilaian kritis terhadap disiplin modern. Jika relevansi Islam telah disusun, maka ia harus dinilai dan dianalisa dari titik pajak Islam. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Sumbangan hasanah Islam untuk setiap bidang kegiatan manusia harus dianalisa dan relevansi kontemporernya harus dirumuskan secara teratur atau secara signifikansi. Kemudian yang kedelapan, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Penilaian krisis terhadap hasanah Islam. Suatu studi sistematis harus dibuat tentang masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, intelektual, kultural, moral, dan spiritual dari kaum muslimin tersebut. Kemudian yang kesembilan, mengenai survei, mengenai problem-problem umat muslim atau umat manusia. Suatu studi yang sama kali ini difokuskan pada seluruh umat manusia dan harus dilaksanakannya. Kemudian yang ke-10 mengenai analisa kreatif dan sintesa. Pada tahap ini, sarjana muslim harus sudah siap melakukan sintesa antara hasanah-hasanah Islam dan disiplin modern. Serta untuk menjembatani jurang kemandekan berabad-abad. Dari sini hasanah pemikir Islam harus memiliki disinambungkan dengan prestasi-prestasi modern. Dari sini hasanah pemikir Islam harus disinambungkan dengan prestasi-prestasi modern dan harus membuat batasan ilmu pengetahuan ke horizon yang lebih luas daripada yang sudah dicapai disiplin-disiplin modern. Kemudian yang ke-11 yaitu merumuskan kembali disiplin-disiplin ilmu dalam rangka kerja atau framework Islam. Keseimbangan antara hasanah Islam dengan disiplin ilmu modern dan harus ditulis untuk menuangkan kembali disiplin-disiplin ilmu modern dalam cetakan Islam. Kemudian yang ke-12 yang terakhir mengenai penyebarluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan selain langkah tersebut atau selain langkah di atas, alat-alat bantu lain untuk mempercepat islamisasi pengetahuan yaitu dengan mengadakan konferensi yang mengadakan seminar-seminar untuk melihat berbagai ahli di bidang ilmu-ilmu yang sesuai dalam merancang pemecahan masalah yang menguasai pengkotaan antar disiplin ilmu tersebut. Kemudian kita memasuki mengenai implikasi islamisasi ilmu. Di sini ada 3 poin mengenai implikasinya. Yang pertama yaitu ada
aspek kelembagaan, kemudian yang kedua ada aspek kurikulum, dan yang ketiga ada aspek pendidik. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai aspek kelembagaan. Dalam aspek kelembagaan ini, Islamisasi berarti penyatuan dua sistem pendidikan, yakni baik dalam aspek kelembagaan, Islamisasi berarti penyatuan dua sistem pendidikan, yakni pendidikan Islam dan juga pendidikan sekuler. Ini berarti modernisasi lembaga pendidikan agama dan Islamisasi pendidikan sekuler. Pendidikan baru harus didirikan sebagai pengganti lembaga pendidikan modern atau barat, yang mana seringkali disebut dengan pendidikan yang sekuler, memisahkan antara ilmu dan juga agama. Yang dianggap sebagai kamuflase yang mengatasnamakan Islam dan menggunakan Islam sebagai simbol. Sepertinya dampak Islamisasi ilmu pengetahuan pada tingkat kelembagaan adalah munculnya independen yang mengintegrasikan perkembangan keilmuan agama dan umum. Jadi seperti ini, orang barat itu bukan sering sih, mungkin menggunakan kata-kata dalam Islamisasi ilmu, dalam ilmu pengetahuan itu dengan al-imani. Mengapa? Karena orang barat itu melakukan penipuan atau mengkamuflasekan diri, sehingga tujuan mereka untuk memisahkan ilmu dan agama itu agar tidak diketahui oleh umat muslim. Kemudian apa Kemudian apapun nama lembaganya, yang paling penting adalah integrasinya secara menyeluruh antara sistem agama dan sistem pendidikan umum. Meskipun lembaga mengadopsi barat dalam struktur organisasinya, tidak apa-apa. Mereka menggunakan sistem Islam secara substansial pada khususnya. Kemudian yang kedua yaitu aspek kurikulum. Mengkaji kurikulum tidak dapat dilakukan oleh satu tim saja. Mengapa? Karena membutuhkan ahli dalam bidang mereka, dan diskusi ini harus dimulai sejak awal Islamisasi. Kemudian kurikulum barat itu tidak boleh diabaikan dalam hal ini. Rumusan kurikulum yang mengislamisasikan ilmu pengetahuan dengan memasukkan semua bidang ilmu ke dalamnya. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang relevan yang menganggapi kebutuhan masalah saat ini. Dengan kata lain, lembaga tersebut akan menghasilkan siswa yang lebih memilih antara disiplin ilmu, visioner, proaktif, dan tanggap terhadap masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pendidik. Pada aspek ini, pendidik berada pada posisi yang layak. Artinya apa? Para pendidik dihargai sesuai dengan potensi dan kualitasnya. Menurut Al-Faruqi, pendidik dilarang mengajar dengan prinsip keikhlasan, dan mereka harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Pendidik yang memberikan pembelajaran pada tingkat dasar dan lanjutan, Islamologi atau misionaris, tidak dibenarkan. Sebaliknya, pendidik harus benar-benar Islam dan memiliki kualitas profesional. Selain itu, pendidik yang diinginkan di Universitas Islam adalah pendidik yang beragama Islam dan alim. Oleh karena itu, ada rumusan yang menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pendidik. Selain menggunakan indeks prestasi atau IP sebagai indikator kualitas intelektual, sangat penting untuk melakukan wawancara tentang keyakinan, keimanan, keagamaan, jiwa, dan sikap terhadap posisi tersebut. Baik, mungkin saya akan menyimpulkan semua mengenai pembahasan yang telah kami buat, yakni Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu respon terhadap umat muslim yang telah dipengaruhi pemikirannya oleh bangsa barat, yang mana bangsa barat tersebut bertujuan untuk memisahkan antara ilmu dan juga agama, atau sering
disebut dengan sekularisasi atau sekularisme. Dalam pembaharuan keilmuan yang disesuaikan dengan ajaran Islam, yang di dalamnya terdapat beberapa model islamisasi ilmu, di antaranya model pendekatan tauhid, kemudian yang kedua model purifikasi, yang ketiga yaitu model modernisasi, dan yang keempat model neomodernisasi. Dengan begitu, penggabungan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama untuk membebaskan umat Islam dari berbagai ancaman, baik dari eksternal ataupun internal, mungkin saja mengenai keilmuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Implikasi atau dampak dari islamisasi ilmu meliputi beberapa aspek, yaitu melalui aspek kelembagaan, aspek kurikulum, dan juga aspek pendidik. Kemudian juga terdapat 12 aplikasi islamisasi ilmu, yang mana diantaranya yang pertama penguasaan disiplin ilmu modern, yang kedua survei disiplin ilmu, yang ketiga mengenai penguasaan hasanah ilmiah Islam, yang keempat penguasaan hasanah Islam tahap analisa, kemudian yang kelima penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin ilmu, kemudian yang keenam penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Maaf. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern, tingkat perkembangan masa kini. Kemudian yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah ilmu Islam, tingkat perkembangan dewasa ini. Kemudian yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang ke-8 dan ke-9 berbeda ya, karena yang ke-8 itu untuk umat muslim dan yang ke-9 itu untuk umat manusia. Kemudian yang ke-10 mengenai analisa kreatif dan sintesis. Kemudian yang ke-11 penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam dalam bentuk buku atau teks tingkat universitas. Kemudian yang ke-12 yaitu langkah terakhir, kerjasama islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu dengan menyebarkan ilmu yang telah diislamisasikan. Baik, begitu saja dari kelompok kami. Saya memohon maaf, kami berdua memohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada perkataan kami yang kurang berkenan ataupun masih terlalu terbata-bata ataupun masih belum dapat memahamkan terhadap audiens. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.